Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Della Fatika. Saya dari kelas Bisnis Digital C Malam semester 4. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang pemrograman mobile. Definisi pemrograman mobile. Pemrograman mobile adalah proses pengembangan perangkat lunak yang ditunjukkan untuk dijalankan pada perangkat mobile seperti smartphone, tablet, atau wearable device. Jenis aplikasi dari pemrograman mobile ini ada berbagai macam, seperti aplikasi utilitas, hiburan, e-commerce, ataupun aplikasi enterprise. Platform pengembangan. Platform pengembangan ini ada dua, yaitu native dan hybrid atau cross-platform. Untuk native, yaitu aplikasi yang dikembangkan khusus untuk satu platform saja dengan menggunakan bahasa SDK atau Software Developer Kit. Seperti contoh, Swift untuk iOS, Kotlin atau Java untuk Android. Sedangkan kalau hybrid atau cross-platform, yaitu aplikasi yang dikembangkan dengan satu basis kode saja untuk dijalankan di berbagai platform menggunakan framework. Seperti contoh, React Native, Flutter, dan Ionic. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pengembangan aplikasi mobile dan web. Berdasarkan platform dan lingkungan eksekusinya, aplikasi mobile ini berjalan di perangkat mobile dengan antarmuka sentuh, menggunakan hardware seperti kamera, sensor, dan GPS. Sedangkan untuk aplikasi web ini berjalan di browser, biasanya dirancang untuk penggunaan di desktop atau perangkat mobile dengan tampilan yang sangat responsif. Aplikasi web ini tidak memiliki akses langsung ke beberapa fitur hardware perangkat. Sedangkan perbedaan antara pengembangan aplikasi mobile dan web berdasarkan interaksi dan penggunanya. Untuk aplikasi mobile, yaitu mengutamakan interaksi berbasis sentuhan, gestur, dan notifikasi push yang langsung dapat menghubungkan pengguna dengan informasi terkini. Untuk aplikasi web biasanya mengandalkan interaksi melalui klik, keyboard, dan mouse, serta biasanya memiliki tampilan yang lebih kompleks untuk navigasi. Berdasarkan kinerja optimasinya, aplikasi mobile ini kinerjanya sangat bergantung pada sumber daya perangkat, sehingga pengoptimalan memori dan daya baterai menjadi sangat krusial di perangkat tersebut. Untuk aplikasi web, kinerjanya ini sangat tergantung pada konektivitas internet dan kemampuan browser. Namun, perangkat desktop umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar dari biasanya. Berdasarkan distribusi dan pembaruan. Untuk aplikasi mobile ini biasanya didistribusikan melalui toko aplikasi seperti App Store untuk iOS dan Google Play untuk Android, dan memerlukan proses review sehingga pembaruan dilakukan melalui toko di aplikasi tersebut. Untuk aplikasi web, biasanya diakses langsung melalui URL dan pembaruan dapat dilakukan secara real-time tanpa harus melalui proses distribusi ulang. Dampak pemrograman mobile terhadap bisnis. Yang pertama, ada transformasi model bisnis. Aplikasi mobile ini membuka banyak peluang bagi perusahaan untuk berinovasi dalam menyediakan layanan seperti e-commerce, mobile banking, dan on-demand service. Yang kedua, ada meningkatkan keterlibatan pelanggan. Dengan melalui fitur notifikasi, personalisasi, dan kemudahan akses, aplikasi mobile ini sangat membantu perusahaan berinteraksi langsung dengan pelanggan, dengan meningkatkan loyalitas dan menyediakan layanan yang responsif. Yang ketiga, ada analitik dan data. Untuk aplikasi mobile ini sangat memungkinkan pengumpulan data perilaku pengguna yang langsung dapat dianalisis untuk strategi pemasaran dan pengembangan produk yang lebih tepat sasaran. Kemudian dampak terhadap gaya hidup. Yang pertama ada kemudahan akses informasi.
Pengguna dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah kapan saja, di mana saja, mulai dari berita, media sosial, hingga layanan kesehatan. Kedua, mobilitas dan konektivitas. Aplikasi mobil mendukung gaya hidup yang serba cepat dan mobile, memungkinkan komunikasi, transaksi, dan hiburan tanpa batasan lokasi. Yang ketiga ada personalisasi layanan. Dengan integrasi kecerdasan buatan AI, aplikasi mobil ini dapat memberikan rekomendasi, konten, dan layanan yang sesuai dengan preferensi masing-masing penggunanya. Dampak terhadap transformasi digital. Yang pertama adalah digitalisasi proses. Aplikasi mobile ini merupakan kunci dalam mengubah proses dari proses bisnis tradisional menjadi proses digital, serta mempermudah transaksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, inovasi teknologi. Pengembangan aplikasi mobile ini terus mendorong inovasi dalam teknologi, seperti Internet of Things atau IoT, augmented reality atau AR, dan mobile payment, yang semakin mengubah cara manusia berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Yang ketiga ada akses global. Aplikasi mobile ini memberikan kesempatan bagi bisnis untuk merambah pasar global dengan mudah, dengan mengurangi batasan geografis dan bisa meningkatkan aksesibilitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari aplikasi natif, hybrid, dan cross-platform. Untuk aplikasi natif adalah aplikasi yang dikembangkan khusus untuk satu platform saja, menggunakan bahasa pemrograman dan alat pengembangan yang spesifik untuk platform tersebut. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan aplikasi natif untuk Android, dia menggunakan Java dan Kotlin. Untuk iOS, biasanya dia menggunakan Swift atau Objective-C. Dan contoh aplikasi yang menggunakan aplikasi natif, yaitu WhatsApp, Spotify, dan Pokemon Go. Kemudian ada aplikasi hybrid, yaitu aplikasi yang dikembangkan menggunakan teknologi web seperti HTML, CSS, Java, dan JavaScript, dan biasanya dibungkus dalam wadah natif. Contoh frameworknya yaitu Apache Cordova dan Ionic. Dan contoh aplikasi yang menggunakan aplikasi hybrid yaitu Instagram. Kemudian ada aplikasi cross-platform, yaitu aplikasi yang dikembangkan menggunakan satu basis kode saja yang dapat dijalankan di berbagai platform. Contoh frameworknya React Native dan Flutter. Dan contoh aplikasi yang menggunakan aplikasi cross-platform ini adalah Facebook dan Google Ads. Kemudian ada sejarah dari ketiga aplikasi tersebut, yaitu yang pertama sejarah dari hybrid. Pada tahun 2009, PhoneGap atau sekarang dikenal dengan Apache Cordova itu diluncurkan dan memungkinkan pengembangan aplikasi hybrid pertama di dunia. Kemudian pada tahun 2013, Ionic Framework diperkenalkan, mempermudah pengembangan aplikasi hybrid dengan antarmuka pengguna yang lebih baik. Kemudian sejarah dari native, itu pada tahun 2008, Apple meluncurkan App Store dan mempopulerkan aplikasi natif untuk iOS. Kemudian pada tahun 2010, Google Play Store atau dulu disebut dengan Android Market itu baru diluncurkan dan memperluas pasar aplikasi natif untuk Android. Sedangkan pada tahun 2014, Swift diperkenalkan oleh Apple sebagai bahasa pemrograman baru untuk iOS. Kemudian sejarah dari cross-platform, yaitu pada tahun 2015, React Native diperkenalkan oleh Facebook dan memungkinkan pengembangan aplikasi cross-platform dengan JavaScript. Kemudian pada tahun 2017, Google meluncurkan Flutter, framework cross-platform yang menggunakan bahasa pemrograman Dart. Kelebihan dan kekurangan aplikasi native. Untuk kelebihannya ini memiliki performa tinggi, akses penuh ke fitur perangkat keras, dan pengalaman pengguna yang optimal. Dan untuk kekurangan dari aplikasi natif ini yaitu biaya pengembangan yang tinggi,
waktu pengembangan lebih lama, dan tidak dapat digunakan di platform lain. Sedangkan untuk kelebihan dan kekurangan dari aplikasi hybrid ini, kelebihannya yaitu pengembangannya lebih cepat, biaya lebih rendah, dan satu basis kode untuk banyak platform. Sedangkan kekurangannya yaitu performa lebih rendah dibandingkan native, akses terbatas ke fitur perangkat keras, pengalaman pengguna mungkin kurang optimal. Kelebihan dan kekurangan aplikasi cross-platform, yaitu kelebihannya pengembangan lebih efisien, biaya lebih rendah, dan satu basis kode untuk banyak platform. Sedangkan kekurangannya yaitu performa mungkin tidak sebaik native. Kemudian akses terbatas ke fitur perangkat keras tertentu, dan pengalaman pengguna bisa bervariasi. Kemudian ada studi kasus platform populer di dunia. Yang pertama ada Android yang menggunakan aplikasi native, yaitu menggunakan Java atau Kotlin untuk performa yang optimal. Kemudian iOS atau yang menggunakan native juga, yaitu menggunakan Swift atau Objective-C untuk integrasi penuh dengan ekosistem Apple tersendiri. Kemudian React Native atau yang menggunakan cross-platform dan dikembangkan oleh Meta, menggunakan JavaScript untuk membangun aplikasi yang dapat berjalan di Android dan iOS. Kemudian yang keempat ada Flutter, yang menggunakan cross-platform juga dan dikembangkan oleh Google, menggunakan Dart untuk membangun aplikasi dengan performa tinggi dan tampilan konsisten di berbagai platform. Kali ini kesimpulannya, yaitu mobile programming adalah proses pengembangan aplikasi yang berjalan pada perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Tujuannya adalah untuk menciptakan aplikasi yang fungsional, responsif, dan mudah digunakan, memenuhi berbagai kebutuhan pengguna, mulai dari komunikasi hingga produktivitas. Pemrograman mobile ini melibatkan penggunaan berbagai bahasa pemrograman dan platform pengembangan untuk sistem operasi seperti Android dan iOS. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan proyek, anggaran, dan target penggunanya tersendiri. Sekian, terima kasih. Saya Nanda Della Fatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.